Baik, kita lanjut lagi ya kepada bagian ini part terakhir ya, insya Allah. Jadi bagian keenam ini adalah terkait perbedaan antara akad dan janji ya. Jadi pertama gini, dibedakan antara akad dan janji. Nah, saya akan menunjukkan terkait contoh dari akad. Jadi pertama sekarang ada akad murabahah. Nah, akad murabahah ini dalam akad murabahah yang diimplementasikan di lembaga keuangan syariah. Jadi di LKS ini terdapat janji terdapat janji untuk membeli barang dari penjual atau LKS, karena tujuan utama akad murabahah yang terjadi di LKS adalah sebagai berikut. Pertamanya ada janji janji nasabah untuk membeli objek. Kemudian yang kedua adalah transaksi jual beli antara akad murabahah nasabah dengan kemudian yang kedua adalah transaksi jual beli antara akad dan antara akad murabahah nasabah dengan yang kedua adalah transaksi jual beli antara akad murabahah nasabah dengan LKS atas barang yang sesuai dengan pesanan atau janji dari nasabah untuk membeli gitu. Kemudian yang contoh kedua ini adalah contoh dari janji ya. Jadi untuk yang janji ini ada contoh itu namanya akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Nah, jadi untuk yang kedua ini dia adalah kata-katanya akad tapi dia adalah janji. Jadi seperti apa itu? Jadi janjinya itu adalah dalam akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik ini hukumnya dapat mengikuti dan dapat pula tidak mengikat. Hukumnya dapat mengikat dan juga dapat pula tidak mengikat. Jadi janji atau wa'ad yang akan mengikat ini jika dikaitkan dengan sesuatu syariat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan atau mau'ud ya, si penerima janji, maka syarat yang harus dipenuhi penerima janji adalah menyelesaikan kewajiban yang membayar sewa. Jadi misalkan itu yang ada pembayaran sewa itu ya, atau ijarah ya. Jadi membayar sewa ijarah. Jadi misalkan tadi itu ibarat ada contoh gitu, misalnya ada ada terkait ijarah atau sewa gitu kan. Nah, maka dia wajib menyelesaikan kewajibannya untuk membayar sewa atau ijarah hingga masa sewa ijarah itu selesai. Karena akad pemindahan kepemilikan dalam akad baik dengan jual beli atau pemberian hibah hanya dapat dilakukan untuk masa ijarah selesai. Jadi hanya sampai ketika masa sewa itu selesai terdapat janji tersebut. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan definisi dari janji ya, janji dan akad. Jadi kalau untuk akad ini artinya dia itu adalah kesepakatan dua belah pihak, yang dimana dua belah pihak ini pasti sama-sama sepakat. Tidak boleh ada yang namanya tidak sepakat dalam hal ini. Misalkan jadi benar-benar terikat. Jadi ketika ada yang melakukan akad, maka mereka harus melaksanakan akad tersebut, seperti itu. Sedangkan kalau janji ini itu hanya memberatkan kepada satu pihak. Maksudnya memberatkan itu bagaimana? Jadi ketika satu pihak menjanjikan sesuatu, maka orang yang menjanjikan pihak tersebut, maka dia itu harus memenuhi janji ini. Dan pihak berikutnya atau pihak keduanya tidak terkena beban karena dia itu tidak melakukan janji, karena istilah janji ini merupakan kesepakatan satu orang saja, seperti itu. Sedangkan orang yang dijanji ini tidak melakukan apa-apa gitu, tidak terkena beban dari akad itu, tidak terkena beban dari janji tersebut, seperti itu.